Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan beriman, semoga ampunan Allah selalu menyertai kita. Merupakan salah satu tanda akhir zaman yang disampaikan Nabi Muhammad SAW ialah peperangan antara Muslim dan Yahudi. Namun, peperangan itu sama sekali tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Melihat entitas Yahudi bukanlah sebuah kekuatan politik atau militer. Namun, semua itu kemudian menjadi nyata dengan berdirinya Israel pada pertengahan abad 20. Israel sendiri adalah negara yang mengklaim tanah Palestina sebagai wilayahnya. Di negara itu, penduduk beragama Yahudi mendominasi populasi. Sejak itu, peperangan Muslim dan Yahudi berkobar, bahkan Timur Tengah terus membara sampai detik ini. Sebelum melanjutkan, jika menganggap video ini bermanfaat, silahkan klik like, subscribe, serta bagikan ke teman-teman dan keluarga. Dan jangan lupa klik tombol lonceng notifikasi, agar dengan itu channel ini akan tetap istiqomah menyiarkan syiar Islam. Tonton habis video ini biar tidak salah paham, tentunya hanya di channel Islam. 14 abad yang lalu, Nabi Muhammad SAW telah menyampaikan bahwa peperangan itu akan terjadi dan akan membuat batu maupun pepohonan ikut berbicara. Namun ada satu pohon yang tetap diam. Pohon itu bernama Garqad, seperti yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, hari kiamat belum akan terjadi sampai kaum muslimin memerangi bangsa Yahudi. Mereka diserang oleh kaum muslimin hingga bersembunyi di balik batu maupun pohon. Namun, batu maupun tumbuhan akan berkata, "Wahai Muslim, wahai hamba Allah, di belakangku ada orang Yahudi, kemarilah dan bunuhlah dia." Kecuali pohon Garqad, sebab pohon Garqad adalah pohon orang Yahudi. Hadis riwayat Muslim. Hadis dengan konten senada juga tertulis dalam berbagai kitab hadis terkemuka yang berasal dari berbagai riwayat. Ada yang meriwayatkan bahwa yang berbicara adalah batu, seperti tertulis dalam hadis riwayat Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, bangsa Yahudi nanti akan berperang melawan kalian, dan kalian akan mengalahkan mereka. Sampai batu pun berkata, "Wahai Muslim, di belakangku ada orang Yahudi, bunuhlah dia." Tahukah rekan-rekan apa itu pohon Garqad? Dikutip dari Republika, umumnya orang merujuk pada dua tanaman berduri yang hidup di padang pasir. Ada yang menyebut Garqad adalah tanaman yang dalam bahasa Arab disebut ausaj. Para ilmuwan menyebut spesies ini sebagai Lycium sawi. Pohon ini kerap pula disebut sebagai istilah boxthorn. Menurut laman milik The Hebrew University of Jerusalem, istilah lainnya adalah Lycium arabiscum bois atau Arabian boxthorn. Tetapi sumber lain menyebut Garqad adalah Natraria aretusa. Bentuk kedua pohon ini mirip, begitupun dengan tingginya. Namun, Lycium sawi dan Natraria aretusa sebenarnya sangat berbeda dari sisi klasifikasi tumbuhan. Tanaman ini masuk kategori semak belukar yang tingginya 1 hingga 4 meter. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu beberapa kali menanam pohon yang kemudian ramai diberitakan sebagai pohon Garqad, antara lain menanam pohon pada Februari 1999 lalu. Selain itu, penanaman pohon dilakukan di tempat lainnya di beberapa pemukiman di wilayah pendudukan Israel yang disponsori oleh Jewish National Fund. Langkah Netanyahu menanam pohon yang diduga Garqad itu menuai banyak perbincangan hingga hari ini. Perdebatan di internet memang selalu berakhir menjadi debat kusir belaka. Namun, Israel memang gencar melakukan penghijauan di sana. Bahkan, upaya penanaman pohon itu telah dilakukan sebelum berdirinya Israel pada 1948. Jewish National Fund merupakan salah satu organisasi yang gencar melakukan penanaman itu. JNF didirikan pada Kongres Zionis kelima di Basel 1901 lalu. Sejak didirikan, JNF atau KKL gencar membeli tanah saat wilayah Palestina masih berada di bawah khilafah Turki Utsmani. Pada 1935 lalu, misalnya, JNF mengklaim menanam 1, juta pohon di kawasan seluas 7 km persegi di tanah Palestina. Kini, apa yang disampaikan Nabi 14 abad silam telah menjadi nyata. Muslim telah berperang dengan Yahudi. Zaman sedang menunggu terwujudnya pertanda lainnya, yaitu ketika batu dan pohon berbicara dan mengatakan, "Wahai Muslim, wahai hamba Allah, di belakangku ada orang Yahudi, kemarilah dan bunuhlah dia," serta diamnya pohon Garqad. Lantas, sudah berapa banyak pohon Garqad yang ditanam Israel? Sampai saat ini tidak ada data pasti. Bahkan data-data tentang pohon ini terkesan menghilang dari situs-situs di Israel, termasuk situs milik JNF. Situs organisasi ini mengklaim hanya menanam zaitun, pinus, dan akasia.
hingga 2007, organisasi yang menggalang dana untuk menanam pohon dengan harga $18 per pohon ini mengklaim telah menanam lebih dari 240 juta pohon. Jumlah pohon yang ditanam GNF hampir sama dengan jumlah penduduk Indonesia. Wallahu a'lam.